sahabat ummahat yang berbahagia, jika kita amati bagaimana muslimah di Indonesia menutup auratnya, memang sangat beragam cara dan modelnya ya. Ada yang memakai kaos kaki, banyak juga yang tidak. Ada yang menutup wajahnya, sebagian besar tidak. Nah, sebenarnya sampai mana sih batasan aurat itu? Sahabat, dalil Al-Quran yang digunakan landasan hukum aurat perempuan adalah surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Menurut tafsir Al-Munir, perhiasan di sini maksudnya adalah bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Menurut mufassir, sebenarnya Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas batas aurat. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat ketika membahas tentang aurat. Yang biasa nampak atau terlihat itu apa sih? Dan sampai mana batasan yang boleh terlihat? Menurut syara, pengertian aurat adalah ma yajibu satruhu wa ma yahrumu an-nadharu ilaihi. Sesuatu yang wajib ditutupi dan haram melihatnya. Menurut Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu. Secara garis besar, batasan aurat perempuan dibagi dua. Aurat ketika sholat dan di luar sholat. Aurat perempuan ketika sholat, kitab Fiqhus Sunnah menjelaskan batasannya, yaitu badanul mar'ati kulluhu aurah ma'adal wajhi wal kaffain. Aurat perempuan adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan telapak tangan. Fathul Mu'in memberi penjelasan yang lebih detail tentang telapak tangan, yaitu zuhrihima wa batnihima, bagian dalam dan luar telapak tangan hingga pergelangan tangan. Batasan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa yang dimaksud dengan yang biasa nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena Nabi Muhammad SAW melarang perempuan yang berihram memakai sarung tangan dan menutup wajah. Nah, sahabat ummahat, selanjutnya saya akan mengutip pendapat Imam Madhab yang dirangkum dari kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah dan Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu. Menurut madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, aurat perempuan ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan, bagian dalam dan punggung telapak tangan, dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Sedangkan madhab Hanafi memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Selain wajah dan kedua telapak tangan, yang bukan termasuk aurat, yaitu kedua telapak kaki dari pergelangan hingga ujung jari, juga bukan termasuk aurat ketika sholat. Menurut pendapat yang muktamad. Kutipan dalam kitabnya, wal qadamani laisa bi'aurah fi haqqis shalah 'alal mu'tamad. Maka dari itu, jangan heran ya sahabat, ketika kita umroh atau haji, ada jamaah yang ketika sholat tidak menutup kakinya. Mungkin mereka mengikuti mazhab Hanafi. Selanjutnya, bagaimana dengan aurat di luar sholat? Hambali dan Maliki memiliki pendapat yang sama, yaitu wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat dan boleh terlihat selama diyakini tidak menimbulkan fitnah. Wajah dan telapak tangan tidak dianggap aurat karena sangat dibutuhkan untuk keperluan
jual beli, dan keperluan sosial lainnya. Sedangkan Syafi'i berpendapat sebaliknya. Di luar sholat, wajah dan telapak tangan termasuk aurat. Abu Hanifah berpendapat selain wajah dan kedua telapak tangan, kedua kaki sampai pergelangan juga bukan aurat. Alasannya bahwa akan lebih menyulitkan kita kalau harus menutup kaki, khususnya bagi perempuan di pedesaan yang seringkali harus berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kaki dianggap sebagai bagian tubuh yang biasa nampak. Demikian seperti dikutip dalam tafsir Al-Misbah. Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga menjelaskan pendapat Abu Hanifah ini. Anna qadamaha laisat bi'aurah. Sesungguhnya kaki itu tidak termasuk aurat. Sahabat ummahat, ternyata dalam hal menutup aurat, perempuan Indonesia lebih banyak mengikuti mazhab Hanafi ya. Kalau ada sahabat kita yang menutup wajahnya, berarti mengikuti mazhab Syafi'i. Oh ya sahabat, jumhur ulama sepakat bahwa suara perempuan bukan termasuk aurat. Demikian sahabat ummahat, semoga pemahaman kita tentang batasan-batasan aurat menurut para fuqaha membuat kita semakin toleran terhadap perbedaan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.